Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan. Sobat Edsen, akhirnya kita sampai pada bab baru mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan pasti erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan? Karena setiap hari kita makan, setiap saat kita pasti akan makan. Nah, sebelumnya apa sih arti dari kata pencernaan? Nah, yang disebut sebagai pencernaan itu adalah proses pemecahan zat makanan menjadi bentuk terkecilnya sehingga dapat diserap oleh tubuh gitu ya. Nah, jadi misalkan saya punya burger ceritanya. Nah, burgernya saya masukkan ke dalam tubuh saya kunyah. Nah, terus telan. Nah, tapi biasanya kalau kita bilang udah telan, makan kita udah selesai. Nah, tetapi proses pencernaan itu nggak sebatas mengunyah saja. Nah, proses pencernaan itu lebih kompleks daripada yang kita anggap seperti biasa. Nah, proses pencernaan ini akan terjadi di dalam saluran pencernaan kita, sehingga makanan yang kita telan tadi itu dipecah-pecah lagi, bisa secara mekanik ataupun bisa disiram dengan zat atau enzim agar makanannya bisa dipecah lagi menjadi bentuk yang makin kecil. Nah, jadinya teman-teman, di bab sebelumnya kita mempelajari mengenai sistem sirkulasi. Nah, darah berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi makanan. Nah, agar nutrisi makanan ini dapat beredar di dalam darah dan dapat dimanfaatkan oleh jaringan, nah, dengan demikian, bahan makanan harus dipotong-potong atau dipecah-pecah menjadi bentuk terkecilnya. Maka, ketika saya makan burger, yang mengalir di darah saya itu bukan burgernya seutuhnya, gitu ya, melainkan adalah zat kimia penyusunnya. Tujuan dari pencernaan itu adalah untuk memecah gitu ya, agar kita dapat bentuk terkecilnya. Dan ingat, tujuan kita memecah itu adalah untuk diserap oleh tubuh. Nah, maka teman-teman, dari sini, dari bab mengenai sistem pencernaan, kita akan bagi menjadi dua subbab, yaitu bab mengenai nutrisi makanan dan bab mengenai organ-organ pencernaan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu gitu ya, apa saja sih zat yang kita konsumsi. Nah, ngomong-ngomong soal nutrisi, jadi apa sih arti dari nutrisi? Nah, nutrisi makanan adalah zat yang dikonsumsi yang mana, nih gitu ya, nanti bermanfaat bagi fungsi tubuh, gitu ya. Jadi, teman-teman tahu gitu ya, bahwa zat kimia itu ada banyak, dan yang kita makan itu macam-macam. Nah, tetapi yang digunakan oleh tubuh itu terbatas, ya kan ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi yang bisa bermanfaat bagi tubuh itu bisa untuk macam-macam. Bisa sebagai zat pembangun tubuh, ya kan ya, yang menyusun tulang kita, yang menyusun kulit kita, otot kita. Dan tentu saja zat lain yang nantinya bermanfaat untuk metabolisme. Sebagai misalkan bahan untuk membuat enzim, bahan untuk membuat hormon, dan sebagainya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang kita sebut sebagai nutrisi makanan. Maka, yang kita definisikan sebagai makanan itu adalah bahan selain obat yang mengandung zat yang berguna itu, gitu ya.
yang kita konsumsi. Nah, itu yang kita sebut sebagai makanan. Nah, teman-teman pastinya tahu ya bahwa kita di dunia gitu ya, di bumi ini nggak cuman sendiri. Ada banyak sekali tipe makhluk hidup di bumi ini. Dan tentu saja, karena banyak tipe, juga karakternya akan berbeda-beda. Maka, nutrisi makanan yang dibutuhkan gitu ya, oleh suatu spesies atau suatu kelompok organisme, itu pasti juga akan berbeda-beda kebutuhannya, gitu ya. Nah, berbeda-bedanya bisa dalam apa? Bisa dalam jenisnya, gitu ya. Misalkan, kita butuh vitamin C, tetapi untuk hewan lain belum tentu dia pakai vitamin C, gitu ya. Kemudian jumlahnya, ukuran tubuh tentu saja jadi perhitungan, ya kan ya. Yang berukuran tubuh besar dengan berukuran tubuh kecil pastinya punya kebutuhan lemak yang juga berbeda, ya kan? Nah, maka teman-teman, nutrisi makanan itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Oke ya. Nah, kemudian dalam nutrisi makanan atau ilmu gizi, biasanya kita juga dapat mendapatkan istilah gitu ya, yang kita sebut sebagai nutrisi esensial dengan non-esensial. Esensial, kemudian non-esensial. Nah, sekarang artinya apa? Esensial dengan non-esensial. Nah, sebenarnya teman-teman, istilah seperti esensial dengan non-esensial itu juga dapat ditemukan pada tumbuhan, gitu ya. Nah, tetapi kita akan menemukan nutrisi khusus untuk tumbuhan pada bab mengenai tumbuhan itu sendiri, terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau seperti ini konteksnya apa? Esensial. Esensial itu maknanya adalah penting, gitu ya. Maknanya ini adalah penting. Kalau non-esensial, nggak penting. Jadi, ini yang nggak dipakai, bukan, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman menemukan kata, misalkan, asam amino esensial, atau lemak esensial, ataupun asam amino non-esensial, lemak non-esensial. Artinya apa? Artinya, kenapa ini disebut penting? Nah, penyebab ini disebut penting, itu karena tidak diproduksi, gitu ya. Tidak diproduksi oleh tubuh, gitu. Maka ini disebutnya esensial. Sedangkan lawannya yang non-esensial itu artinya dia diproduksi oleh tubuh, gitu. Bukan berarti nggak penting ya, gitu. Nah, jadinya teman-teman saya ulang, esensial dengan non-esensial itu maknanya lebih kepada tubuh bisa produksi atau enggak. Nah, gimana kalau misalkan dia tidak diproduksi oleh tubuh? Maka kita harus dapatkan ini dari makanan, gitu ya. Jadi, di sini dari makanan. Maka, teman-teman harus tahu bahwa dengan demikian, makanan yang kita makan itu harus memiliki gizi atau nutrisi yang seimbang, gitu ya. Harus sesuai dengan takaran, tidak berlebih, tidak berkekurangan. Nah, karena apa? Karena kita gitu ya, mempunyai ukuran tubuh yang berbeda, memiliki sifat metabolisme yang berbeda, bermacam-macam, kondisi kita sesama manusia juga bisa berbeda. Dan tentu saja dari makanan yang teman-teman makan itu harus mengandung nutrisi esensial karena tubuh nggak bisa produksi. Maka teman-teman penuhi dari luar, yaitu dengan cara makan atau minum. Paham ya? Nah, ngomong-ngomong soal nutrisi makanan, kita mulai masuk ke sini. Nutrisi makanan itu dibutuhkan dalam jumlah yang bervariasi. Nah, dengan demikian, nutrisi makanan dapat kita golongkan menjadi dua macam, yaitu yang kita sebut sebagai nutrisi makro dengan nutrisi mikro, atau makronutrien atau mikronutrien. Di tumbuhan juga ada makronutrien dengan mikronutrien. Nah, akan tetapi karena di sini kita fokusnya lebih kepada hewan, gitu ya.
nutrisi makro itu didefinisikan sebagai nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Sedangkan kalau nutrisi mikro itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, gitu ya. Nah, berbeda dengan si tumbuhan, kalau kita makan sesuatu yang organik, gitu ya. Kita makan roti, gitu ya. Kita makan nasi, sayuran, ya kan, yang mana semuanya itu adalah organik. Tetapi kalau tumbuhan yang dia makan atau yang dia serap itu adalah bentuk yang inorganik, berarti lebih sederhana. Oke ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, berarti apa sih contoh-contoh nutrisi makro yang dibutuhkan oleh hewan? Nah, teman-teman, ini sambungannya dengan istilah yang kita sebut sebagai building block. Oke ya. Jadi di sini kita sebutnya sebagai building block. Building block itu adalah segala zat kimia yang berfungsi untuk membangun tubuh. Nah, kalau di buku-buku teks, biasanya kita kenal dengan 3. Tapi aslinya ada 4, karena yang 1 itu biasanya dibahas di kelas 12. Oke, kita coba list ya, apa saja building block-nya. Building block kita itu adalah karbohidrat, kemudian lemak, atau lipid, kemudian protein. Nah, yang keempat, itu apa? Yang keempat itu adalah asam nukleat. Contohnya apa? Contohnya DNA, RNA, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi yang dibahas di kelas 12 itu lebih fokus ke asam nukleat, gitu ya. Jadi kita lebih fokus sekarang ke karbohidrat, lemak atau lipid dengan protein, gitu ya. Nah, jadi ini yang sering dilupakan nih. Sebenarnya kita kalau mengkonsumsi hewan atau tumbuhan, ya kita juga mendapatkan asam nukleat atau DNA atau RNA dari mereka, ya kan, sebagai bahan. Misalkan ketika apa? Ketika kita mau melakukan pembelahan sel, kan DNA harus dibuat lagi, direplikasi, ya kan, bahannya bisa dari situ. Oke ya. Nah, bagaimana dengan yang mikro? Kalau yang mikro, ini yang biasa kita sebut sebagai vitamin, kemudian mineral. Oke ya. Nah, tetapi dalam konteks tubuh kita, gitu ya, yang kita makan itu ada sangat macam-macam, ya kan ya. Nah, dengan demikian teman-teman, kita akan dapatkan selain nutrisi makro, nutrisi mikro. Nah, kita juga akan dapatkan misalkan adalah contohnya air, ya kan ya. Dan kemudian adalah zat aditif lainnya, gitu ya, aditif lainnya. Atau zat penambah, gitu, misalkan seperti ya pewarna, penyedap, dan sebagainya. Nah, kira-kira ini adalah skop yang akan kita bahas di sistem pencernaan, khususnya mengenai nutrisi. Nah, untuk nutrisi nanti, kita akan mulai dari membahas karbohidrat, lemak, dan diakhiri dengan protein. Kita akan kenali sifat-sifatnya, kemudian macam-macamnya, dan apa yang terjadi jika dia berlebihan ataupun berkekurangan. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem pencernaan. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!